Padahal dia seneng saya masakin nasi goreng. Udah lama ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh, aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi. Situasi politik kita sedang panas-panasnya sekarang ini. Bukan lagi hangat, tetapi sudah panas. Di tengah goyangnya ekonomi kita, hutang yang bengkak, dan tahun ini jatuh tempo untuk bayar hutang, juga rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika. Pemerintah kita justru tidak fokus menghadapi masalah ekonomi, tapi masih sibuk dengan dansa-dansa politik yang gak ada selesainya. Dan salah satu peristiwa yang menarik dan lagi panas banget adalah pertarungan antara PDI Perjuangan versus mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita sama-sama tahulah kalau Jokowi adalah mantan kader PDI Perjuangan yang di ujung jalan akhirnya membelot dan malah berusaha menghancurkan bekas partainya dengan segala cara. Sejak isu Jokowi ingin menjabat 3 periode tetapi ditolak oleh Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, serangan terhadap PDI Perjuangan itu semakin gencar dan keras. PDI Perjuangan sama sekali belum siap pada waktu itu menerima pengkhianatan Jokowi. Sehingga ketika diserang, mereka hanya bisa bertahan seadanya. Tetapi untungnya, partai ini pendukungnya masih tetap militan dan solid karena mereka masih tunduk pada Megawati Soekarno Putri, sehingga mereka tidak bisa dipecah belah. Meski dihajar habis-habisan, PDI Perjuangan tetap menang pemilu 2024 meski jumlah kursinya turun di mana-mana. Belum selesai. Sesudah Pilpres, posisi Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, itu diincar. Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kasus lama Hasto dibongkar lagi. KPK di periode ini memang KPK bentukan pemerintahan Jokowi. Dan sepertinya mereka fokus pada kasusnya Hasto. Meski banyak sekali kasus besar yang gak tuntas, seperti kasusnya Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan kasus minyak goreng Airlangga Hartarto. Apalagi menuju April ini, PDI Perjuangan berencana menyelenggarakan kongres untuk menentukan posisi ketua umumnya. Guncangan di dalam PDI Perjuangan semakin besar. Disinilah saya tertarik melihat langkah-langkah Megawati di dalam menangkis serangan-serangan yang diluncurkan oleh Jokowi. Kalau dulu saya memandang Jokowi dengan analogi langkah catur, rupanya sekarang muncul master catur yang sebenarnya, yaitu Megawati yang harus kita akui sebagai The Queen's Gambit. The Queen's Gambit ini merujuk pada film drama seri di Netflix tentang Ratu Catur yang selalu memulai pembukaan langkahnya dengan menjalankan ratu. Megawati ini sebenarnya sudah ingin pensiun dari politik. Akhirnya dia harus keluar kandang karena sekarang posisi partainya terancam. Seruan-seruan keras Megawati yang menantang Kapolri, menyindir keras Jokowi, rupanya membangkitkan kembali semangat militansi kader dan simpatisan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk menyatu kembali dan melawan serangan yang diarahkan kepada mereka. Di bulan Mei tahun 2024, PDI Perjuangan mengadakan Rakernas yang menghasilkan kesepakatan bulat. Megawati kembali direkomendasikan menjadi ketua umum lagi untuk periode 5 tahun mendatang. Kenapa PDI Perjuangan itu sangat butuh Megawati sekarang? Ya karena hanya Megawati lah yang merekatkan simpul-simpul kader di partai. Dan harus diakui, tanpa Bu Mega, PDI Perjuangan bisa terpecah belah karena intervensi kekuasaan yang luar biasa kuatnya yang membuat internal bergolak. Dan peran sentral Bu Mega sebagai nahkoda itu sangat diperlukan di tengah badai yang kuat yang menerjang. Dan akhirnya diputuskanlah dengan penuh keberanian. Para pengkhianat itu ditendang keluar. Di sana ada nama Jokowi, Gibran, Bobi Nasution, dan Effendi Simbolon. Mereka semua dipecat. Permainan keras sudah keluar. Dan Bu Mega lalu memainkan permainan rayuan.
Rayuan itu berupa undangan kepada Presiden Prabowo untuk datang dan makan nasi goreng di rumahnya Bu Mega. Nasi goreng ini sejak dulu sudah menjadi gaya politik Megawati Soekarno Putri sejak remaja. Dan Prabowo pernah juga loh menikmati nasi goreng ala Megawati. Dan di sanalah dalam situasi yang penuh dengan nuansa kekeluargaan, pesan-pesan dan lobi-lobi politik dimainkan. Canggih memang. Prabowo juga tampaknya menyambut baik. Dia juga gerah dengan stigma publik kalau dirinya itu hanyalah bonekanya Jokowi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh menarik teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh Bung Denny Siregar ini teman-teman ya. Berbincang tentang masalah Bapak Jokowi vs Ibu Megawati Soekarno Putri teman-teman. Dan memang saya juga beranggapan bahwasannya kalau PDIP itu mungkin tanpa Bu Megawati itu ya gimana teman-teman ya, kayaknya bisa dikatakan kurang seru. Kalau menurut mata saya juga, pandangan saya ya, itu juga mungkin bisa jadi gampang terpecah belahnya ketika PDI tanpa Ibu Megawati teman-teman ya. Nah di sini teman-teman ya, ketika Bang Siregar ini berbicara tentang antara Bu Megawati Pak Jokowi, banyak sekali mendapat tanggapan dari para netizen teman-teman ya. Coba kita bacakan ya, masih banyakkah orang yang mendukung PDI Perjuangan? Kita lihat dari komentar-komentar netizen teman-teman ya. Merinding dengernya ya. Oke ya, kita sama-sama melihat masih banyakkah militan dari para netizen untuk PDI Perjuangan teman-teman ya. Kita bacakan ya. Merinding mendengar jangan sakiti Megawati. Walau banyak yang menghina, membuli, hatiku tetap Bu Mega, sang penjaga konstitusi. Sehat selalu ya Bu Mega, salam NKRI. Terima kasih Bung DS. Closingnya membuat air mata tumpah. Dulu bibi saya adalah ketua DPRD di suatu daerah dan beliau menang dari partai PDIP. Dan di situ waktu keluarga kami ada yang maju menjadi bupati dari partai Nasdem, bibi saya mendukung beliau dan menang. Tapi setelah itu bibi saya dipecat dari PDI karena melanggar peraturan partai. Berarti memang sangat tegas teman-teman ya, partai PDIP. Mulai dari kejadian itu, saya sangat salut dengan PDIP, partai ini sangat menjunjung tinggi kesetiaan. Nah ini teman-teman ya, wajar ya ketika dari anggota partai PDIP itu solid sekali dengan PDIP, karena memang itu memang harus ya. Megawati wanita tangguh, absen, yang berada di barisan Ibu Megawati dan yang siap menjaga konstitusi dan NKRI gaspol. Wah. Sudah lama menunggu Bang Denny Siregar, akhirnya nongol. Sehat selalu Bang Denny Siregar. Sabdo Pandito Ratu adalah istilah yang melekat pada Raja Jawa yang sesungguhnya tidak akan sembarangan dalam menyampaikan sesuatu statement. Sehat selalu Sinuwun Sultan HB dan Bu Mega Soekarno Putri. Tidak bisa dipungkiri Ibu Megawati perempuan yang hebat yang memiliki pemikiran ke depan. Perempuan tangguh, sehat selalu Ibu Megawati. Ini banyak sekali teman-teman ya. Dari para netizen justru sekarang itu memberikan dukungan terhadap Ibu Megawati setelah polemik antara Pak Jokowi dan Bu Megawati. Sekarang Bang Denny jarang muncul. Selalu siarkan yang terpanas Bang, Pro Mega hadir. Baru nongol Bang, padahal saya kangen banget sama update-nya lo Bang. Saya militen Banteng dari tahun 98. Mulyono dan keluarga tidak tahu, berterima kasih, ayo tetap dukung Ibu Megawati dan PDIP. Merinding sekali rasanya saya mendengarkan kata-kata jangan sakiti Ibu Megawati.
Memangnya Jokowi itu tidak tahu sejarah apa ya? Apa mungkin pura-pura tidak tahu? Keren Bang Denny Siregar, setuju. Jangan lupakan sejarah. Tetap PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Semangat Pak Denny, PDIP adalah partai penjaga demokrasi dan konstitusi kita. Suarakan Pak Denny kebenaran. Walau sudah sepuh tapi Ibu Mega tetap keren. Memang ya teman-teman ya, ketika saya melihat Ibu Megawati, tentu saja beliau itu sudah tidak seharusnya mungkin sudah pensiun ya. Tapi wibawa beliau, wibawa dari Ibu Megawati ini masih sangat luar biasa ya. Ketika saya melihat gestur tubuhnya, raut wajahnya memiliki aura yang cukup luar biasa ketika memimpin sebuah partai. Sungguh luar biasa. Indonesia ada karena perjuangan rakyat Nusantara. Dari perjuangan itu dipilih satu pemimpin. Bu Mega dan almarhum Bapak Proklamator Soekarno sudah berbuat banyak untuk Indonesia. Sedangkan komentator pembenci beliau sudah berbuat apa? Makasih Bang Denny, selalu mencerahkan, selalu sukses buat Bang Denny. Mendukung Megawati Soekarno Putri sebagai Ketum PDIP 2025-2030. Kepemimpinannya sudah teruji sebagai perekat bangsa. Bravo Bung Denny, baru mantap kalau Bang Denny Siregar sehat, Bang Denny ya. Saya kok ikutan terenyuh membaca ulasan Bung Denny Siregar. Jadi teman-teman ya, di sini tuh banyak sekali komentar ya. Justru di sini kok komentarnya tidak ada yang mendukung Bapak Jokowi, teman-teman. Hampir keseluruhan saya baca itu mereka itu mungkin sebenarnya bukan kader. Akan tetapi orang yang mencintai mungkin ya, karena kepemimpinan Bu Megawati ini kan tidak bisa dipungkiri ya, yang bisa membuat partai PDIP itu tetap solid, teman-teman. Saya kader PDIP, setiap mendengar pidatonya tidaklah sebagai orang yang bisa mengemas bahasa, tapi bagi saya Ibu Mega seperti seorang ibu yang membimbing dan menasihati anaknya. Nah ini teman-teman ya, ketika Bapak Hasto ditetapkan KPK ya, nah itu kan Ibu Megawati itu kan orang yang pertama kali teman-teman yang mengatakan saya akan datang ke KPK. Nah sebagai seorang ketua umum, Bu Megawati itu benar-benar menunjukkan bahwasannya kalau seandainya anak buahnya mau diapain, Bu Mega itu akan di depan, teman-teman ya. Bu Megawati itu ibarat hakim, undang-undang, pasal dan aturan resmi negara yang teguh. Walau digoyang badai, tetap aturan dan undang-undang tidak boleh permainkan. Semoga kita bisa melahirkan tokoh seperti beliau lagi. Love you Bu Mega, doa kami untukmu selalu, amin. Politik nasi goreng jalan. Kebagusan tahun 2019. Ibu Megawati dan Bapak Prabowo. Puji Tuhan, kalau Pak Sri Sultan itu tahu kalau perjuangan Bu Mega itu luar biasa. Terima kasih sudah mendukung Bu Mega. Sehat selalu. Orang boleh bicara apa saja tentang PDIP, tapi memang inilah partai yang benar-benar menjaga konstitusi dengan benar. Saya bukan partisan PDIP, tapi saya simpati dengan partai ini walaupun diserang secara brutal waktu zaman Pak Harto dan Pak Jokowi sekarang ini. Partai ini tetap solid dan kokoh berkat kaderisasi yang bagus. Sukses PDIP, semoga tetap menjadi partai yang besar dan berusaha membersihkan kader-kadernya yang bermuka tikus dan rakus akan iming-iming. Ya, biasalah ya. Kita berterima kasih kepada Presiden Megawati, ujar Prabowo, yang disambut dengan tepuk tangan meriah. Dari para hadirin dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa Megawati telah berperan penting dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang bermunculan akibat krisis tahun 98. Harus diakui di bawah pemerintahan Megawati, masalah perusahaan-perusahaan yang banyak hancur
dapat diperbaiki dan diselamatkan tambahnya. Bu Mega adalah salah satu tokoh nasional pejuang reformasi demokrasi dari tangan rezim otoriter Orba di bawah kendali Presiden Soeharto waktu itu. Sebagai anak presiden pertama yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, beliau nyatanya hidup menderita di bawah rezim Orba. Kebebasan berpendidikan dicabut, diintimidasi, ruang gerak dibatasi, fitnah sempat dikucilkan. Tetapi Bu Mega menjelma menjadi tokoh wanita oposisi terkuat waktu itu. Seorang alpha female yang menjadi tokoh barisan depan dalam menentang kebijakan-kebijakan Soeharto yang otoriter dan membungkam kebebasan di alam demokrasi Indonesia. Beliau berhasil memimpin PDI memperjuangkan tegaknya demokrasi bersama barisan aktivis 98, membentuk perlawanan parlemen jalanan, menyuarakan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, menentang praktek-praktek KKN, para oligarki yang struktur dan masif di lingkungan pemerintahan Soeharto. Nah ini teman-teman ya, masih banyak sekali komentar-komentar dari para netizen, simpatisan lah ya, bisa dikatakan seperti itu mungkin ya. Orang-orang yang mencintai Ibu Megawati dan mencintai partai PDIP. Walaupun sekarang itu terlihat diserang dari mana-mana, akan tetapi Bu Mega dan partai PDI-nya makin solid, makin terlihat kuat teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sebenarnya bukan simpatisan dari PDIP, akan tetapi saya merasa salut terhadap Ibu Megawati Soekarno Putri itu sebagai seorang sosok yang sangat kuat dan luar biasa. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.